Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Darmawan, nomor absen 8 dari PBS kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil review saya yang berjudul berbagai hal yang mempengaruhi pembentukan akhlak. Nah, dari segi latar belakang, akhlak adalah suatu keadaan jiwa. Keadaan ini menyebabkan jiwa bertindak dengan mudah tanpa dipikir dan dipertimbangkan secara mendalam. Akhlak bisa juga dikatakan tingkah laku manusia yang bersifat spontan, konstan, tidak temporer, dan tidak memerlukan pemikiran dan perimbangan serta dorongan dari luar. Sifat akhlak sekarang masih netral dan belum menunjukkan baik buruknya perlakuan manusia. Akhlak adalah keadaan batin seseorang yang menjadi sumber lahirnya perbuatan, di mana perbuatan itu lahir dengan mudah tanpa difikirkan terlebih dahulu. Nah, seseorang yang memiliki akhlak baik akan melakukan kebaikan secara spontan tanpa dipikir. Sebaliknya, orang yang memiliki akhlak buruk melakukan keburukan secara spontan tanpa memikirkan apa akibatnya. Perbuatan itu timbul karena kebiasaan atau pendidikan, sehingga menjadi watak atau sifat yang dilakukan dengan mudah. Pembahasan hal yang mempengaruhi pembentukan akhlak, diantaranya adat kebiasaan. Dalam kebiasaan, faktor yang mempengaruhi dibedakan menjadi dua. Di antaranya adat istiadat yang hidup di masyarakat dan kebiasaan seseorang. Yang pertama yaitu adat istiadat. Adat istiadat adalah bentuk perilaku yang timbul dari tatanan sosial yang hidup di satu masyarakat yang dipengaruhi oleh perilaku seseorang. Adat istiadat memiliki kekuatan dari kebiasaan sosial yang timbul dari pengaruh orang-orang yang terdahulu di masyarakat tersebut, atau pengaruh agama, pengaruh geografis satu daerah. Yang kedua yaitu adat dalam pengertian kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang. Perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga mudah untuk dikerjakan. Pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus, meskipun awalnya berat, lama-kelamaan menjadi kebiasaan yang menyenangkan. Yang pertama, bakat atau naluri. Pada dasarnya, perilaku manusia dipengaruhi oleh suatu kehendak yang digerakkan oleh bakat atau naluri atau fitrah. Dari segi bahasa, fitrah memiliki makna belahan dari makna ini lahir makna kejadian dan penciptaan. Kemudian fitrah manusia adalah apa yang menjadi kejadian atau bawaan sejak lahir. Pengertian fitrah itu dapat diambil suatu unsur sistem dan tata kerja yang diciptakan Allah pada makhluk sejak awal kejadiannya sehingga menjadi bawaannya. Sehingga naluri merupakan tabiat yang dibawa sejak lahir sehingga merupakan pembawaan. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan memiliki andil yang amat besar pengaruhnya terhadap pembentukan akhlak seseorang. Pendidikan turut mematangkan kepribadian seseorang sehingga tingkah lakunya sesuai dengan pendidikan yang diterimanya. Faktor pendidikan memiliki pentingnya pendidikan karena naluri yang dapat pada seseorang dan bisa dibangun dengan baik dan terarah. Dan yang ketiga, lingkungan. Secara umum dapat dikategorikan dua macam, diantaranya lingkungan geografis dan lingkungan sosial. Lingkungan geografis yang melingkungi manusia merupakan faktor yang memengaruhi dan menentukan tingkah laku seseorang. Lingkungan geografis ini dapat mematahkan dan mematangkan pertumbuhan bakal yang dibawa seseorang. Lingkungan sosial
pergaulannya sangat besar dan bisa mempengaruhi bagi manusia dalam proses pembentukan akhlaknya. Manusia hidup selalu berhubungan dengan masyarakat lainnya. Itulah sebabnya manusia selalu berbaur. Dalam pergaulan akan saling mempengaruhi dalam pikiran, sifat, dan tingkah laku. Yang keempat, media sosial. Dewasa ini teknologi semakin maju, di mana daring dalam memerlukan berita atau informasi yang sangat mudah memperolehnya. Dari sekian banyak kemajuan teknologi, salah satu diantaranya adalah pesawat televisi sebagai media informasi. Berbicara tentang televisi, tentu ada 3 pihak yang terlibat di dalamnya, yakni yang menyajikan, yang disajikan, dan yang menikmati. Nah, kesimpulan, di dalam jurnal yang dapat mempengaruhi pembentukan akhlak, dapat disimpulkan keadaan batin seseorang yang menjadi sumber lahirnya perbuatan, di mana perbuatan itu lahir dengan mudah tanpa difikirkan terlebih dahulu. Nah, faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak diantaranya adat kebiasaan, bakat atau naluri, pendidikan, lingkungan, dan media sosial. Nah, sekian penyampaian materi dari hasil review saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.